Halo teman-teman semuanya, kali ini kita lagi ada di Kampung Naga. Kampung Naga itu letaknya di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga merupakan kampung adat yang masih menjaga kearifan lokalnya. Oh iya, sebelum kamu memasuki Kampung Naga, kamu mesti ngurusin administrasi dulu nih, yaitu tempatnya di sini. Setelah ngurusin administrasi, baru deh kita bisa jalan-jalan di Kampung Naga sambil ditemenin sama Bapak Pemandu yang namanya Bapak Darmawan. Bapak Darmawan ini sekaligus akan menjadi informan kita dan bakal ngarahin kita selama di Kampung Naga. Buat teman-teman yang masih ngira kalau di Kampung Naga itu banyak naganya, sama sekali merupakan anggapan yang salah ya. Karena Kampung Naga itu asal istilahnya diambil dari bahasa Sunda yang namanya Nagawir, atau artinya adalah sebuah perkampungan yang terletak di dataran rendah atau semacam di lembah yang dikelilingi oleh hutan, pepohonan maupun sengkedan. Jadi sama sekali nggak ada naganya. Karena menurut pendapat setempat juga, di Kampung Naga itu selama ini belum pernah ada hewan ataupun binatang buas yang masuk ke Kampung Naga. Hal ini karena mereka selalu menjaga kelestarian alam, terutama kelestarian hutannya. Begini kondisi bangunan-bangunan yang ada di Kampung Naga. Ada rumah-rumah yang terlihat estetik dari kejauhan. Ada juga jamban yang merupakan WC-nya masyarakat Kampung Naga. Ada juga lesung. Lesung ini dibangun di atas kolam. Kenapa sih perlu dibangun di atas kolam? Karena sekam hasil penumbukan padi bisa langsung dimakan oleh ikan. Jadi sekamnya tidak terbuang sia-sia. Sebetulnya istilah lesung diambil dari sebuah alat untuk menumbuk padi yang berbentuk bulat dan persegi panjang. Ada juga yang berbentuk bulat tapi hanya satu lubang saja. Kemudian peralatan lainnya ada halu, ada nyiru untuk menapi. Nah, masyarakat Kampung Naga kebanyakan menumbuk padi dengan tenaganya sendiri, tidak menggunakan mesin penggiling padi. Dan ini yang dikenal dengan jamban atau tempat untuk masyarakat mandi, mencuci baju, ataupun segala kebutuhan lainnya. Di sini air-airnya jernih loh, karena diambil dari pegunungan langsung, jadi dijamin sehat dan aman. Berdasarkan pemaparan dari Bapak Darmawan, bahwa bahan-bahan yang dijadikan untuk bangunan rumah hampir 90% bersumber dari alam. Ada kayu, bambu, dan ada juga yang dijadikan atap, itu terbuat dari ijuk dan daun tepus. Karena daun tepus ini langka, jadi masyarakat membelinya langsung dari Gunung Mayana. Bahan ijuk ini yang dijadikan atap bisa bertahan sampai 35 tahun. Dan konsep rumah panggung ternyata bisa terbukti tahan terhadap guncangan gempa. Buktinya, gempa yang waktu itu melanda Tasikmalaya tidak berhasil memorak-porandakan rumah-rumah di Kampung Naga. Alat yang satu ini namanya dulang. Setiap rumah pasti punya dulang. Gunanya untuk tumbuk-menumbuk dan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menanak nasi. Rumah panggung dibangun di atas pijakan tanah dengan alat penyangganya berupa batu yang biasa disebut tatapakan. Oh iya, di sini tuh ada bangunan yang dikeramatkan namanya Bumi Ageng. Jadi Bumi Ageng ini tuh tidak boleh dikunjungi oleh siapapun, bahkan oleh masyarakat Kampung Naga sendiri kecuali orang-orang tertentu saja, dan tidak boleh didokumentasikan. Karena di sini tidak ada listrik,
Jadi, masyarakat Kampung Naga dalam memberitahukan informasi atau apapun itu menggunakan kentungan, dan untuk waktu azan, masyarakat menggunakan beduk. Ini tempat kita wawancara dan biasanya masyarakat Kampung Naga juga berkumpul di sini. Gambaran dapur yang dimiliki oleh salah satu warga di Kampung Naga. Alasnya terbuat dari bahan bambu yang biasa disebut palupu yang memiliki fleksibilitas mudah dibuka. Jadi kalau ada sisa makanan bisa dimasukkan ke kolong dan tinggal dibuka palupuhnya dan dimasukkan ke kolong dan dimakan oleh ayam. Ayam yang ditempatkan di kolong rumah ternyata memiliki fungsi sebagai pemakan rayap, di mana rayap-rayap ini merupakan musuh terbesarnya rumah panggung. Itulah mengapa rumah-rumah panggung yang ada di Kampung Naga bisa tahan lama sampai puluhan tahun. Wilayah Kampung Naga dikelilingi oleh sungai, namanya Sungai Ciwulan. Di pinggirnya juga ada tempat pembuangan sampah atau tempat pembakaran sampah dan ada Emeng di sana. Hai Emeng. Setelah puas belajar sambil jalan-jalan di Kampung Naga, saatnya kita pulang. Dadah. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir.